Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah materi yang dalam banget dari Ustadz Adi Hidayat soal Ramadan. Ada 4 hal yang katanya bikin Ramadan ini bener-bener spesial. Dan ini bukan sekedar daftar, tapi kayak sebuah sistem yang nyambung gitu kan. Mulai dari pertahanan diri, terus ke ekonomi spiritual, pembersihan diri, sampai puncaknya itu komunikasi langsung sama Tuhan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Soal pertahanan diri. Di materi ini disebut konsep junah, perisai gitu ya. Detail yang menurut saya keren banget itu soal akar katanya. Junah itu ternyata satu akar kata sama jin dan jannah. Semuanya berarti tersembunyi. Jadi puasanya itu kayak ngasih kita perisai gaib. Tepat, perisai gaib. Dan perisai ini baru aktif kalau kita menjalankannya itu siam, bukan sekedar saum. Oh, ada bedanya ya? Ada, dan ini krusial banget. Kalau saum itu ibaratnya kita cuma matiin mesin mobil. Kita berhenti berbuat buruk. Tapi siam, seperti yang dijelaskan di materinya, itu kita matiin mesin, tarik rem tangan, bahkan kunci pintu. Wow, oke. Jadi semua potensi buat salah itu ditahan aktif. Makanya perisai ini otomatis nahan godaan. Orang yang tadinya pemarah, bisa jadi lebih sabar loh. Oke, dari perisai kita pindah ke ekonomi spiritualnya. Ini menarik. Ada kutipan hadis qudsi di sini yang, wah, kuat banget. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberinya pahala. Saya jadi penasaran, kenapa sih puasa ini kayak punya hubungan yang lebih personal gitu sama Tuhan? Pertanyaan bagus. Penjelasannya di sini itu menekankan karena puasa itu ibadah yang sangat rahasia kan. Cuma kita dan Tuhan yang tahu sejujur apa kita puasa. Jadi balasannya pun langsung personal. Oh gitu. Ini bukan lagi soal matematika pahala biasa. Yang satu kebaikan dibalas 10. Di Ramadan, itu standarnya naik drastis. Seberapa drastis? Contohnya gini, kalau di hari biasa kita baca 1 huruf Al-Quran itu dapat 10 pahala di bulan Ramadan, minimalnya jadi 100. Oke, itu luar biasa banget. Tapi ada resiko nggak sih? Ini malah bikin ibadah kita jadi kayak transaksional, seolah kita cuma ngejar poin. Nah, justru kalimat aku sendiri yang akan memberinya pahala itu jawabannya. Saat Tuhan sendiri yang turun tangan langsung, ini bukan lagi transaksi. Ini jadi anugerah. Oke. Jadi bukan soal mumpulin poin, tapi seberapa besar kita mau terima hadiah langsung darinya. Ini soal hubungan, bukan hitung-hitungan. Paham. Kalau pendapatan pahala kita sebanyak itu, rasanya logis ya, kalau langkah berikutnya itu membersihkan utang dosa. Di sini ampunan siang malam masuk kan? Tepat sekali. Ini semacam paket pembersihan total, bisa dibilang gitu. Siang hari, ampunan datang lewat puasa kita, lewat siamnya. Malamnya. Nah, malam harinya ampunan datang lewat qiyam, ibadah malam kita. Jadi keduanya satu paket ya? Betul, satu kesatuan. Menurut materi ini, kalau kita lewatkan sholat malam di Ramadan, itu sama aja kayak kita cuma bersih-bersih separuh rumah. Kotoran yang sisa bisa nodain lagi yang sudah bersih. Oke, jadi setelah kita punya perisai, rekening pahala kita penuh, terus utang dosa kita dibersihkan, puncaknya apa nih? Puncaknya adalah komunikasi langsung. Dan ini bagian yang paling indah. Di materi itu kan disebut ya, kalau ayat Al-Quran tentang doa, yaitu Al-Baqarah 186, Iya. itu sengaja diletakkan persis di tengah-tengah rangkaian ayat tentang puasa. Oh, wow. Seolah-olah doa itu jantungnya ibadah Ramadan. Itu detail yang luar biasa sih. Apa peletakan ayat itu satu-satunya petunjuk? Atau ada alasan teologis lain kenapa doa dan puasa itu erat banget kaitannya? Ada dong. Selain posisi ayatnya, materinya juga mengutip hadis yang jelas banget. Salah satu dari 3 doa yang sulit ditolak itu adalah doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Jadi kayak kita dapat jalur prioritas gitu ya? Nah, persis. Setelah seharian kita bangun pertahanan, menahan diri, kita dikasih jalur khusus buat berkomunikasi. Jadi kalau kita rangkai ulang nih ya, ini bukan sekedar 4 fitur Ramadan. Ini itu sebuah proses transformasi. Dari bangun perisai, kumpulin modal spiritual, bersihin catatan, sampai akhirnya punya jalur khusus buat ngobrol langsung sama Tuhan. Cara pandang ini benar-benar mengubah Ramadan dari kewajiban jadi kesempatan emas. Benar sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran dari materi ini yang bisa kita bawa pulang. Disebutkan ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Tentang celakanya seseorang yang melewati Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan. Mengingat semua fasilitas luar biasa yang baru kita bahas, perisai,
pahala tanpa batas, ampunan 24 jam, dan doa yang mustajab. Pertanyaan pentingnya mungkin bukan lagi apa yang bisa kita dapat dari Ramadan, tapi gimana caranya kita memastikan diri kita tidak termasuk orang yang celaka dan merugi itu.